Gaung menuju pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Bilar disambut Rizky Syafarudin atau Rizky 2R dengan penuh antusias dan kegembiraan. Sebagai pria yang pernah singgah di hati Lesti, Rizky 2R turut bahagia melihat mantan kekasihnya telah mengumumkan kabar bahagia kepada publik bahwa sebentar lagi akan menikah bersama calon suaminya, Rizky Bilar. Jika sebelumnya Lesti pernah menghadiri pernikahan Rizky dan Nadia Mustika Rahayu, lantas akankah Rizky 2R membalas kebaikan hati Lesti dengan menghadiri pernikahan Lesti dan Bilar nanti? Di tengah perhatian publik tertuju pada persiapan pergelaran pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Bilar, rumah tangga sang mantan Rizky Syafarudin dan Nadia justru kembali memanas. Tak terlihat bersama di hari Lebaran kemarin, Rizky dan Nadia justru terlibat konflik panas hingga keduanya diduga saling melempar sindiran di sosial media. Maka seperti apakah penjelasan Rizky Syafarudin mengenai konflik rumah tangganya dengan Nadia yang kembali memanas? Duka dan kesedihan masih membaluti hati Rizky dan Ridho pasca kehilangan ayahanda tercinta. Lebaran tahun ini menjadi momen terakhir kalinya Rizky dan Ridho bertemu ayahandanya. Lantas seperti apa kronologis cerita Rizky dan Ridho mengenai kepergian sang ayah? Dan seperti apa sosok sang ayah di mata Rizky dan Ridho? Saksikan selengkapnya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kita bisa memilih menikah dengan siapapun, namun tidak bisa memilih mencintai dan dicintai siapa. Kira-kira pepatah itu sedikit menggambarkan perjalanan cinta Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Pernah merasakan ditinggal menikah oleh mantan kekasih? Siapa sangka Lesti dan Bilar ditakdirkan menjadi sepasang kekasih. Dalamnya cinta Lesti dan Bilar itu akan membawa mereka pada akhir kisah cinta yang membahagiakan, yaitu pernikahan. Ya, belum lama ini Lesti dan Bilar telah mengumumkan tentang rencana pernikahan mereka yang kabarnya akan digelar dalam waktu dekat ini. Kabar pernikahan Lesti dan Bilar ini pun juga menjadi kabar bahagia bagi sang mantan kekasih Lesti, Rizky Syafarudin. Sebagai lelaki yang pernah singgah di hati Lesti, Rizky juga turut merasakan kebahagiaan melihat mantan kekasihnya itu sebentar lagi akan menikah bersama Bilar, pria pilihan hatinya. Hubungan Lesti dan Rizky 2R dikenal baik. Bahkan ketika Rizky 2R menikahi Nadia Mustika Rahayu, Lesti pun hadir memenuhi undangan Rizky 2R didampingi keluarganya. Lantas di hari pernikahan Lesti dan Bilar nanti, apakah Rizky 2R bersedia hadir dan menyaksikan akad nikah Lesti dan Bilar? Katanya pemberitaan luar biasa, senang sekali. Mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, ya, menjadi keluarga kecil yang bahagia. Insyaallah dipercepat untuk punya momongan, insyaallah. Kalaupun itu bulan depan, doa yang terbaik. Kalau untuk sekedar membantu mah apalah yang bisa dibantu gitu ya. Kalau kita bisa dibantu, insyaallah kalau memang bisa dibantu kita bantu gitu. Tapi kalau memang tidak ada omongan dan pembicaraan di awal juga, kita juga mau ngebantu, ini aku mau bantu apa nih, bisa nggak mungkin apalah gitu Doni, kita kan apalah gitu kan. Tinggal lagi kita mendoakan yang terbaik aja. Kalau diundang insyaallah pasti hadir, insyaallah. Kalau untuk Mama Iis untuk sekarang waktu dekat ini untuk membahas itu belum ada sih, karena kita juga masih suasana duka kali ya. Terus kalau untuk ketemu Mama Iis juga belum, jadi belum ada pembahasan tentang hal untuk sebenarnya. Proses ini juga nggak nyangka ya, itulah hidup namanya misteri. Kita nggak pernah tahu kita berjodoh dengan siapa. Yang dekat bisa jauh, yang jauh bisa dekat. Yang nggak disangka-sangka bisa menjadi seorang yang bisa spesial bagi kita. Berawal dari orang yang menjadi jodohkan saya, berawal dari saya juga sempat bercanda sama Dede. Saya dulu memang sering bercanda seperti kayak, gua saat kakak bisa menjadi bagian dari keluarga kamu, atau dia juga nyeletuk bahwa Dede jadi istri kakak aja kayak gitu-gitu.
berawal dari hal seperti itu, guyonan seperti itu yang akhirnya alhamdulillah membuat kami benar-benar perasaan itu real, nggak bisa disetting. Kisah cinta Rizky Bilar dan Lesti memang singkat, namun juga menghanyutkan perasaan. Bagaimana tidak, romansa cinta yang selalu ditampilkan Lesti dan Bilar mampu menggetarkan perasaan banyak orang. Keduanya begitu bahagia meramu kisah cinta mereka menjadi cerita cinta yang menyentuh hati banyak orang. Namun hal itu justru berbeda dengan kehidupan pernikahan sang mantan Rizky 2R. Iya, rumah tangga Rizky 2R dan Nadia kembali memanas. Pasca kelahiran putranya, Rizky dan Nadia pun tak kunjung tinggal bersama. Bahkan di saat hari Lebaran yang seharusnya menjadi momen indah merayakan Lebaran bersama sang buah hati, justru tak terjadi. Rizky dan Nadia justru diduga saling melontarkan sindiran di sosial media. Berawal dari postingan Nadia yang menyinggung soal harga diri seorang pria yang pada akhirnya membuat Rizky 2R bereaksi dengan menuliskan kata-kata yang cukup menohok. Sejauh ini aku sudah berusaha untuk menjadi bajumu, tapi malah menikmati keadaan dan menari di atas cacian makian orang lain untukku. Berdirilah di antara orang yang dimana kita dihargai. Lantas benarkah postingan Rizky 2R itu ditujukan kepada Nadia? Maka seperti inilah klarifikasi Rizky 2R mengenai postingan tersebut. Sebenarnya itu nggak ada tujuan ke itu ya, cuman itu supaya mengetahui aja sih netizen itu gitu. Cuman ya biar mengetahui lah bahwasanya kita juga punya ibu, punya bapak. Kalian juga jangan terlalu banyak komentar yang tidak baik, karena orang keluarga kita juga membaca yang nggak baik tuh kayaknya sakit hati. Kalau kita mungkin udah terbiasa tentang hal komentar-komentar itu, jadi ya kita sendiri yang membatasi gitu. Tinggal lagi orang tua, kalau keluarga semua kan ngeliat tuh, ngebaca semuanya ya. Cuman kadang ya mereka yang ngadu ke kadang kita sedihnya bukan karena hujatan mereka, tapi karena memang melihat kondisi keluarga itu kadang yang sedih melihat hal itu. Magari aja ya, supaya mereka juga tahu sih. Sebenarnya ntar aja deh. Ada waktunya yang benar-benar ya, terlepas itu gimana nanti pokoknya kita buka semuanya gitu. Karena ya sudahlah, bismillah lah. Gonjang-ganjing keretakan yang terjadi dalam rumah tangga Rizky dan Nadia sempat mereda ketika kelahiran buah cinta mereka yang pertama pada 13 April 2021 yang lalu. Kehadiran buah hati pertama mereka ini sekejap mendatangkan kebahagiaan baru dalam rumah tangga Nadia dan Rizky. Bahkan Rizky lah yang memberikan sebuah nama yang indah pada putra pertamanya, Baihaqi Syaki Ramadan. Namun sayang, mengingat hubungan keduanya yang kembali memanas, rencana tes DNA pun kembali menjadi sorotan. Lantas seperti apa tanggapan Rizky mengenai tes DNA? Kalau Rizky sendiri ya insya Allah kalau memang itu dibutuhkan, kita juga pastilah. Ya, cuman karena memang situasi dan kondisinya juga masih seperti ini, nanti insya Allah gimana untuk kedepannya nanti hanya menunggu waktu dulu aja. Kalau untuk itu sih karena memang bukan karena memang ada rujukan dari dokter seperti waktu itu ya. Kalau menurut itu sih itu nanti akan diobrolin secara kekeluargaan aja sih, lebih kekeluargaan aja antara keluarga Iki dan keluarga Nadia, dan sebenarnya antara Iki dan Nadia aja sebenarnya. Jadi harus benar-benar diobrolin secara kepala dingin, itu nggak mau yang secara kepala yang satu yang emosi lagi capek segala macam, nggak mau. Yang penting sama-sama mau, sama-sama suka ya insya Allah. Bismillah aja. Dan kedepannya nanti insya Allah dia akan diobrolin lagi seperti apa nanti. Kalau untuk sementara waktu, insya Allah Iki juga lagi ngobrolin itu tadi sama Nadia baiknya seperti apa. Karena Iki juga kerjanya di Jakarta juga kan ya, harus bolak-balik Jakarta Bandung, Bandung Jakarta. Itu insya Allah lagi diobrolin juga sih. Insya Allah lagi dirundingin juga sih bang, yang mana baiknya aja sih. Menurut kita untuk kemaslahatan bersama, yang penting sama-sama enak aja.
Di tengah polemik rumah tangganya bersama Nadia yang tak kunjung reda, Rizky Syafarudin dan saudara kembarnya Rido masih merasakan kehilangan yang teramat dalam pasca kepergian ayahanda tercinta. Seperti diketahui, Kamis 20 Mei 2021 lalu, ayahanda Rizky dan Rido, Abdul Muthalib Piliang, meninggal dunia di Medan. Rizky dan Rido sempat merayakan hari raya Lebaran bersama di kampung halamannya bersama kedua orang tuanya dan keluarga besarnya. Namun sayang, momen Lebaran tahun ini menjadi momen perpisahan Rizky dan Rido dengan ayahanda tercinta. Maka seperti inilah cerita Rizky dan Rido mengenai kronologis kepergian ayahanda tercinta. Ya, alhamdulillah perjalanan yang sangat melelahkan begitu kita mudik juga sebelum larangan mudik. Jadi memang kita menyempatkan karena tahun lalu belum balik, pas kebetulan ada kerjaan juga. Dan alhamdulillah punya kesempatan balik di tahun ini. Dan kemarin naik pesawat ya, dan sesuai dengan protokol kesehatan juga. Alhamdulillah memang kemarin kita dari Medan itu naik mobil ke Jakarta, itu sekitar 4 harian, dan tanggal 17 kita pulang. Tanggal 17 kita pulang dari rumah ke Jakarta, itu 4 harian, dan tanggal 21 kita dengar kabar, tanggal 21 ya? Iya, tanggal 21 dengar kabar Bapak udah meninggal. 1 hari itu sebelum Lebaran kalau nggak salah itu mama mama yang lagi sakit. Cuman Papa juga nyusul sakit tapi udah sembuh gitu. Dan akhirnya pas waktu Lebaran juga mama itu masih diinfus gitu. Nah, Papa juga baik-baik aja. Begitu kita pamit balik, Papa setengah jam begitu kita pamit balik naik mobil, Papa gemetaran, langsung menggigil, terus udah langsung gak enak badan, langsung aja sakit, udah langsung. Kalau untuk firasat sih hawa-hawanya sudah ada gitu. Cuman ngelihat mama sakit, mungkin mama duluan. Tapi gitu-gitu sih. Cuman ya sudahlah, jangan dihiraukan banget gitu. Nah, tapi kalau untuk Bapak sendiri, untuk kalau orang yang mau meninggal itu kan kayaknya ada tabiat ya. Tabiat itu nggak ada sih yang kita rasain, dan itu sama normal semuanya. Cuman yang agak sedikit aneh tuh Bapak agak sedikit diam tuh memang diam. Cuman dia merhatiinnya terlalu tajam gitu. Karena kita ngelihat pas waktu video-video Lebaran ya, kita lihat muka dia memang lebih kayak diem, banyakin diem, terus perhatiin satu-satu diperhatiin. Dan alhamdulillah Papa juga meninggalnya dengan keadaan baik di hari Jumat, habis maaf-maafan semuanya di bulan Syawal, terus nggak sakit, nggak merepotkan orang-orang sekitar. Dan sempat juga silaturahmi ke teman-temannya, tukang jahit yang lain. Sampai teman-teman yang lain tuh memang sempet kayak nggak percaya, masa sih sakit apa katanya, soalnya memang nggak ada sakitnya, kecuali penyakit orang tua lah ya, kayak kolesterolnya ada, asam uratnya, cuman nggak kambuh pada saat itu. Sosok almarhum Abdul Muthalib Piliang memang begitu dekat dengan keluarga, terutama kedua putranya, Rizky dan Rido. Semasa hidupnya, almarhum dikenal sangat menyayangi anak-anaknya. Almarhum juga memiliki jasa yang begitu besar dalam perjalanan karir musik Rizky dan Rido hingga sampai sekarang. Bahkan di saat-saat terakhirnya pun, almarhum sempat menyiapkan baju lebaran spesial untuk Rizky dan Rido. Lantas, adakah harapan almarhum kepada kedua putranya yang belum terwujud? Kemarin sempat ngobrol banyak sama Iki sebenarnya ya. Kalau dari pertama Iki bawa mobil, kan itu mobil dari kampung yang kita bawa ya. Terus Bapak mau ganti apa? Mau ganti yang solar kata. Terus Iki mau beli motor King. Dia juga pengen beli motor King untuk siapa? Untuk Ido gitu. Karena Iki udah bawa motor King tuh. Ido juga harus beli juga gitu maksudnya gitu. Jadi pada intinya dari awal juga kita dari lahir ya. Papa itu udah setting kita bahwasanya jangan terpisahkan dari nama Rizky dan Rido. Ada Rizky, ada Ridonya Allah. Jadi begitu sampai besar pun, sampai baju juga, sampai ada baju pemberian Papa terakhir pas waktu kita balik harus 2. Sebelum balik Lebaran itu sampai dia nyiapin baju berdua, selalu dua. Nah harus gitu rumah juga yang kemarin itu yang berdua itu atas kemauan Papa. Setelah Papa mau itu baru dia diem gitu. Sementara itu, kepergian ayahanda tercinta pun seolah menyisakan sesal di hati Rizky lantaran belum sempat mempertemukan ayahnya dengan sang cucu Baihaqi Syaki Ramadan yang tinggal bersama Nadia.
Dan bagaimana pula perkembangan Syaki, putra pertama Rizky dan Nadia yang kini tinggal di Bandung, terpisah dari Rizky yang menetap di Jakarta? Jadi belum sempat video call gitu, ngeliat langsung. Pernah, sudah. Pernah ya? Sudah. Kemarin sama mama juga sudah. Sama mama sih waktu itu kemarin. Ditanggap. Kalau untuk nengok lagi sih belum ya, karena kan Ki juga baru landing tadi malam nih. Dan insya Allah secepat mungkin nanti kalau memang nggak ada kerjaan di sini langsung ke Bandung sih. Kalau perkembangan alhamdulillah sehat sih. Karena sejauh ini Ki juga berkabar dengan Umi. Pas lagi di sana video call juga. Kalau untuk pertemuan sekarang ini kan ini ya karena kita juga kepotong dengan Lebaran ini, jadi belum ada ketemu lagi, masih video call aja. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.